Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kelompok murji'ah, ya, kelompok murji'ah, tokoh ajaran atau doktrin dan juga golongan-golongan yang ada di dalam kelompok murji'ah. Baik, saya akan mengawali pembahasan ini bahwa kelompok murji'ah ini adalah salah satu kelompok yang ada di dalam tubuh ahli sunnah wal jamaah. Munculnya aliran ini di awal-awal keberadaan agama Islam, tentunya setelah Rasulullah wafat. Nah, murji'ah ini kalau dari sisi bahasa, ya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian apa itu murji'ah. Ya, kalau dari sisi bahasa, bahwa kata murji'ah ini berasal dari kata irja, ya, atau arja'a yang bermakna penundaan, ya, atau penangguhan dan juga pengharapan. Jadi kalau secara bahasa etimologi kata murji'ah, ya saya ulangi lagi, ini berarti penundaan, penangguhan dan juga pengharapan. Atau juga murji'ah ini berarti menunda atau menangguhkan perkara, ya. Kemudian memberikan kabar gembira dan harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebab dari munculnya murji'ah ini terkait dengan pandangan perselisihan terkait dengan pelaku dosa besar, ya, apakah dia kafir ataukah dia tetap mukmin. Sehingga kalau dari sisi etimologi, maka kita bisa simpulkan bahwa kata murji'ah ini yang berasal dari kata irja atau arja'a itu, yang pertama adalah menunda atau menangguhkan suatu perkara. Kemudian yang kedua, memberi kabar gembira dan harapan kepada seseorang. Nah, itu terkait dengan kata murji'ah. Yang selanjutnya, bagaimana faktor atau apa faktor munculnya dari kelompok murji'ah ini, ya. Yang pertama, bahwa aliran murji'ah ini muncul oleh para sahabat dengan tujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan umat, ya. Jadi para sahabat, ya, ingin menciptakan persatuan umat, karena memang pada waktu itu terjadi perpecahan antara umat Islam sendiri, pendukung Ali, pendukung Muawiyah, pendukung Utsman bin Affan, kemudian orang-orang Khawarij, ya, Syiah dan lain sebagainya. Ini saling bertikai, saling mengkafirkan, ya, saling mengkafirkan, ya. Terutama setelah Khalifah Utsman terbunuh dan kursi kekhalifahan ini digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, muncul gejolak dan perselisihan yang mengakibatkan terjadi peperangan di tubuh umat Islam. Yang pertama, peperangan Perang Jamal, ya, setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilantik, ya, untuk menjadi khalifah. Aisyah ini memberontak, ya, dengan dukungan Thalhah, Zubair ini memberontak dan terjadilah Perang Jamal. Ya, di dalam Perang Jamal ini luar biasa, meskipun dimenangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu, tetapi telah menjadi
kerugian bagi umat Islam yang luar biasa. 20.000 lebih orang Islam itu terbunuh dalam perang Jamal ini. Nah, kemudian setelah perang Jamal telah berakhir, muncul lagi peperangan selanjutnya, yaitu apa? Perang Siffin, ya. Karena memang Muawiyah, ya, sebagai gubernur di Syam memberontak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu. Dan di sini pun juga terjadi kerugian yang luar biasa. Bahkan kelompok umat Islam di perang Siffin ini lebih bertambah lagi. Karena apa? Ada muncul kelompok Khawarij, ya, yang dalam teologi mereka ini sangat ekstrim dan mengkafirkan semua orang-orang yang selain dari kelompok mereka. Nah ini karena memang dari peperangan yang terjadi tersebut, akhirnya muncul beberapa kelompok yang saling mengkafirkan, ya, Khawarij, Syiah, pendukung dari Muawiyah, ya, Bani Umayyah, ya, kemudian juga dari kelompok yang mendukung Utsman, ini saling mengkafirkan. Nah, suasana yang demikian ini, ya, demikian ini muncul kelompok Murji'ah yang ingin bersifat netral dan tidak mau turut dalam praktik kafir mengkafirkan di antara golongan yang bertentangan itu, ya. Mereka ingin netral dan mereka tidak memutuskan, ya, dengan cara tidak memutuskan apakah orang-orang yang berdosa besar, ya, orang-orang yang berdosa besar melakukan dosa besar itu kafir atau tidak, ya. Bahkan mereka menyatakan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rata-rata di dalam kelompok Murji'ah ini mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, ya, membunuh, berzina dan sebagainya, mereka mengatakan tetap mukmin sejati. Karena memang dalam pandangan mereka bahwa keimanan itu tetap atau permanen dan tidak dipengaruhi oleh amal perbuatan manusia. Meskipun di dalam teologi seperti ini jelas bahwa keimanan seseorang, yaitu yang dianggap tidak dipengaruhi oleh amal perbuatan manusia, perbuatannya, ya, atau perbuatan jahat atau kemaksiatan, ini bertentangan dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran seperti di dalam surat Al-Fat ayat 4, ini Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Yang artinya, ya, dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa, ya, keimanan seseorang itu bisa bertambah, ya. Sementara dalam aliran Murji'ah, ya, Murji'ah mengatakan bahwa iman itu tetap permanen, tidak bertambah atau tidak berkurang, dan tidak tidak dipengaruhi oleh perbuatan kemaksiatan. Nah, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Al-Fat ayat 4 ini tadi, ya, bahwa Allah mengatakan supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, ya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, ini bahwa paham yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah atau tidak berkurang bertentangan dengan ayat Al-Quran.
Yang kedua, bahwa aliran ini, munculnya aliran ini ya sebagai gerakan politik ya. Tadi kalau yang pertama muncul dari kalangan sahabat ingin menciptakan persatuan. Yang kedua, gerakan Murji'ah ini muncul sebagai gerakan politik. Ya, pandangan ini menyebutkan bahwa gerakan politik ini dipelopori oleh Hasan bin Muhammad Al-Hanafi, cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah 20 tahun kematian Muawiyah, ya, dunia Islam memang pada waktu itu dikoyak pertikaian ya antara pendukung-pendukung Syiah, kemudian pendukung Bani Umayyah. Nah, ini saling bertikai. Saat banyak peperangan-peperangan, terutama munculnya gerakan dari Mukhtar ya, As-Saqafi, ya, ini Mukhtar ini membawa paham Syiah di Kufah ya, dan mereka menyatakan ingin membalas dendam kematian cucu Rasulullah Sayyidina Husain di Karbala yang dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah ya. Nah, ini ya, ingin membalas ini. Juga ini terjadi pertikaian yang luar biasa. Bahkan juga di Mekah sendiri, ini ada seorang yang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah ya kaum mukminin, ya kaum muslimin, yaitu Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, yang mengklaim dan mendeklarasikan diri menjadi khalifah di Mekah sehingga wilayah kekuasaan Islam. Nah, sebagai respon terhadap situasi yang demikian itu muncul gerakan irja ya yang bersifat politis. Ya, mereka tidak berpihak kepada siapapun ya, tidak berpihak kepada kelompok Syiah, kelompok Muawiyah, kelompok Ibnu Zubair ya yang deklarasikan dirinya sebagai khalifah pada waktu itu. Dan ini kelompok Murji'ah ini menyendiri ya, mereka membuat kelompok tersendiri. Nah, selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwa munculnya kelompok Murji'ah ini, yaitu pandangan yang ketiga, ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukannya tahkim atau arbitrase atau susulan Amr bin As, seorang kaki tangan Muawiyah. Nah, kelompok Ali terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tetap setia yang membela Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Syiah Ali, dan kelompok yang lain yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Khawarij. Ya, yang disebut dengan Khawarij. Nah, kelompok yang yang kontra terhadap keputusan tahkim yang telah dibuat ini ya, memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran, sehingga orang-orang yang melakukan tahkim itu melanggar Al-Quran karena tidak berhukum dengan Al-Quran ya, tidak berhukum dengan menurut kelompok Khawarij tadi, sehingga mereka menyatakan supaya mereka ini yang berhukum dengan tahkim untuk bertobat ya, untuk bertobat karena kesalahan telah menerima tahkim tadi. Jadi kalau seandainya dia tidak mau bertobat, maka dia artinya telah kafir karena tidak berhukum dengan Al-Quran ya, sehingga terjadilah perselisihan ya, terjadi perselisihan di kalangan umat Islam karena memang tahkim ini juga dalam pandangan-pandangan yang melakukan tahkim ya, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran ya, mengutus seorang utusan untuk menyelesaikan permasalahan dari kedua belah pihak. Nah, ini sehingga dalam pandangan karena memang berselisih, orang-orang Khawarij ini berselisih,
bahwa sehingga melakukan taat itu berdosa besar dan dihukumi kafir sama seperti perbuatan dosa besar lainnya. Nah, pendapat orang-orang Khawarij tersebut ditentang oleh kelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah dengan mengatakan bahwa perbuatan dosa besar tetap mukmin, ya, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah mengampuninya atau tidak. Jadi karena pernyataan Khawarij tadi yang mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu kafir, maka kelompok sahabat yang dipimpin oleh Hasan bin Muhammad al-Hanafiyah tadi mengatakan bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir, tetap mukmin sejati dan dosanya diserahkan kepada Allah apakah dia mau mengampuni atau tidak. Kalau seandainya dia bertobat, tentu Allah akan mengampuni, dan kalau seandainya dia tidak bertobat, mungkin Allah juga akan menghukum orang-orang yang berdosa besar tersebut. Nah, ini 3 pendapat terkait dengan munculnya aliran Murji'ah, ya. Tapi pada dasarnya bahwa mereka mempunyai paham bahwa dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa besar, perbuatan dosa besar itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah dia mau mengampuni atau tidak. Sementara pelaku dosa besar itu dianggap oleh kelompok Murji'ah ini tetap sebagai orang yang mukmin sejati, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan doktrin atau ajaran pokoknya, ya, ajaran pokok dari aliran Murji'ah ini, ya, aliran Murji'ah ini mempunyai ajaran pokok, ya, bahwa mereka mengatakan yang pertama, keimanan itu hanya sebatas pengucapan dengan lisan saja. Jadi orang yang sudah mengucapkan keimanan, mengakui keimanan itu, ya, itu sudah menjadi mukmin sejati. Bahkan amal perbuatannya dalam pandangan Murji'ah itu tidak mempengaruhi keimanannya, meskipun dia melakukan perbuatan maksiat, dosa besar. Nah, ini mereka mengatakan bahwa itu tetap mukmin sejati, dan ini bertentangan dengan ajaran dalam Al-Qur'an tadi yang sudah saya sebutkan di dalam surat Al-Fat, kemudian juga bahwa seseorang itu, ya, seorang mukmin itu juga di hari kiamat nanti akan diperlihatkan amal-amal perbuatannya. Jadi bukan hanya keimanan saja, tetapi amal perbuatannya juga akan dipertimbangkan. Sehingga kalau seandainya dianggap bahwa keimanan saja tanpa ada amal, ini tidak cukup, ya. Nah, ini tidak cukup. Nah, inilah yang menjadi perselisihan di kalangan yang mengatakan bahwa Murji'ah ini telah melenceng karena menganggap bahwa keimanan itu hanya sekedar pengucapan, tidak perlu pembuktian dalam amal perbuatan. Sementara ajaran Islam, ya, yang dianut oleh ahli sunnah wal jamaah, kemudian juga kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok Syiah, mengatakan bahwa keimanan dengan ucapan iman saja tidak cukup, ya, karena memang dia harus dibuktikan, harus ada bukti dengan amal. Allah juga sudah menegaskan di dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, yaitu amal-amal perbuatannya, dan bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Nah, ini juga kalau nanti Anda membuka lagi di surat Al-Asr, ya, Al-Asr, ya, wal asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya orang-orang dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dilanjutkan lagi, iman saja tidak cukup, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini kecuali orang-orang yang beriman, ya, dan melakukan amal yang soleh, ya, saling nasihat menasehati dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, ya, dan menasehati dalam apa? Kesabaran. Ya, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran dan untuk saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ini ajaran yang pertama, yaitu dalam aliran Murji'ah itu mengatakan keimanan hanya sebatas pengucapan dengan lisan saja tanpa dibuktikan dengan amal, itu sudah cukup dalam pandangan Murji'ah, dan ini bertentangan dengan pandangan Al-Qur'an. Yang kedua, keimanan itu tidak terbatas dan tidak berkurang dalam pandangan Murji'ah. Jadi perbuatan seseorang itu tidak memengaruhi keimanannya, dia tetap. Nah, ini juga bertentangan dengan hadis yang mengatakan iman itu akan bertambah, ya, dengan apa? Dengan amal soleh, dan akan turun dengan kemaksiatan. Nah, ini pandangan yang kedua dari Murji'ah. Keimanan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan siapa saja yang beriman dengan lisannya namun belum beramal, makanya seorang mukmin yang hakiki. Nah, ini hanya sebatas sebatas ucapan saja, padahal dia belum beriman, maka kata orang-orang Murji'ah ini sudah hakiki. Ya, imannya sudah hakiki. Ya, tanpa harus dibuktikan dengan amal. Yang keempat, ya, dalam teologi mereka menganut paham Jabariyah, yaitu perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka menganggap bahwa perbuatan manusia, kemaksiatan ataupun kebaikan, amal perbuatan itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sebelum dia lahir. Jadi manusia itu tidak punya pilihan untuk melakukan kebaikan atau keburukan kecuali yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah SWT. Yang kelima, keimanan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang sudah saya sebutkan tadi, ya, bahwa mereka menganggap bahwa iman itu tetap, ya, tidak berkurang ataupun bertambah. Seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakininya dengan hati adalah mukmin, ya, tanpa harus dibuktikan dengan perbuatan atau amal perbuatan. Yang ketujuh, dalam keimanan tidak boleh mengatakan insya Allah saya mukmin. Ya, mereka mengatakan ya harus jelas mukmin atau tidak, iman atau tidak. Nah, ini harus jelas. Kemudian keimanan seorang mukmin sama seperti iman para malaikat dan juga para nabi, yang tidak bertambah maupun tidak berkurang. Nah, ini diantara ajaran-ajaran doktrin-doktrin dari orang-orang Murji'ah, ya, orang-orang Murji'ah. Ya, juga kalau di dalam buku Harun Nasution, ya, teologi Islam, disebutkan juga bahwa mereka, ajaran mereka ini yang pertama ini diantaranya menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As dan Abu Musa Asy'ari yang terlibat dalam tahkim hingga kepada Allah pada hari kiamat kelak. Apakah mereka itu salah atau kafir atau tetap mukmin? Ya, mereka menunda, ya, sudah diserahkan kepada Allah saja. Mereka netral dan tidak menganggap Muawiyah itu salah atau berdosa besar, Amr bin As itu berdosa besar atau tidak, ya, telah murtad atau telah kafir atau tidak. Mereka menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyerahkan putusan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang muslim yang berdosa besar. Ya, mereka menganggap bahwa itu tetap mukmin. Nah, kemudian dosanya atau perbuatan itu ya diserahkan kepada Allah. Apakah Allah
mau mengampuni atau tidak. Yang keempat, ya, dalam pandangan Harun Nasution, bahwa memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu diantara ajaran-ajarannya. Kemudian golongannya ini ada golongan Murji'ah Moderat. Ya, ada golongan Murji'ah Moderat ini yang dipimpin oleh Hasan bin Muhammad bin Ali, ya, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan beberapa ahli hadis. Murji'ah Moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Ya, jadi seorang yang berdosa besar dia tetap mukmin. Bahkan Imam Abu Hanifah mendefinisikan iman ini, iman ialah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan, tentang Rasul-Rasulnya, tentang segala apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam perincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang, dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Nah, ini golongan Murji'ah yang moderat. Yang kedua, ada golongan Murji'ah yang ekstrim, ya, yang mengatakan bahwa Murji'ah ekstrim ini menganggap bahwa amal tidak sepenting iman. Ya, amal itu tidak sepenting iman. Yang meningkat pada pemahaman, ya, yang mengikat yang meningkat pada pemahaman bahwa hanya imanlah yang penting, dan yang menentukan mukmin atau kafir itu hanya keimanannya, bukan pada amal perbuatannya. Nah, iman itu dalam pandangan Murji'ah ekstrem ini letaknya di hati dan tidak bisa dipengaruhi oleh amal perbuatan manusia. Ya, dengan demikian, ya, bahwa perbuatan dosa dan kemaksiatan itu tidak mempengaruhi iman seseorang. Bahkan ucapan maupun perbuatan yang dilakukan manusia, bagaimanapun buruknya, tidak merusak iman. Nah, ini luar biasa pendapat yang ekstrim ini, ya. Dan ini sangat menjadi sebab kerusakan para generasi muda, generasi Islam, karena mereka diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan, dosa-dosa, ya, yang menganggap bahwa perbuatan dosa tidak mempengaruhi iman. Nah, inilah keyakinan dari Murji'ah ekstrim, terdiri dari beberapa kelompok, ya, yaitu ada Jahmiyah, Sholihiyah, Yunusiyah, Ubaidiyah, Ghasaniyah. Nah, ini, ya, ini diantara kelompok-kelompok dari Murji'ah ekstrim, ya. Kelompok dari Murji'ah ekstrim ini diantaranya ada Jahmiyah yang dipimpin oleh Jahm bin Sufyan, kemudian ada Sholihiyah yang dipimpin oleh Abu Hasan al-Sholihi, kemudian ada Yunusiyah dan Ubaidiyah yang dipimpin oleh Yunus bin Aun al-Numairi, dan dipimpin juga oleh Ubaidiyah, ya, Ubaid al-Muktaib, ya, Muktaib. Nah, itu. Kemudian ada Ghasaniyah, ya. Pemimpin dari Ghasaniyah ini adalah Ghassan al-Kufi. Nah, itu diantara sekte-sekte yang ada di dalam kelompok Murji'ah, ya. Secara umum mereka meyakini tentang penundaan hukum kafir ataupun mukmin dari orang-orang yang berdosa besar, dan penangguhan atas orang-orang yang melakukan perselisihan di antara para sahabat-sahabat yang terdiri dari beberapa kelompok-kelompok yang ada. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.